Selamat pagi kepada Bu Sofi selaku dosen pengampu. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai materi bab 1 yaitu penggabungan usaha. Baik, di sini untuk anggota dari kelompok 8 yang pertama ada Vinardi Kurniati dengan NPM 181, yang kedua ada Raina Hunrosika dengan NPM 187, yang ketiga ada Asrul Zulmi dengan NPM 342, dan yang terakhir ada Mahmud Raihan dengan NPM 344. Baik, di sini untuk yang pertama kali adalah pengertian dari kombinasi bisnis. Secara umum, kombinasi bisnis ini menyatukan entitas bisnis yang sebelumnya terpisah. Tujuan utamanya yaitu adalah meningkatkan keuntungan. Namun, banyak perusahaan yang dapat menjadi lebih efisien dan mengintegrasikan operasi secara horizontal ataupun vertikal dengan mendiversifikasi resiko mereka melalui operasi konglomerat. Di sini yang pertama kali ada integrasi horizontal. Integrasi horizontal adalah gabungan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha dan pasar yang sama. Kemudian selanjutnya yang kedua ada integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini adalah gabungan perusahaan yang beroperasi pada tahap produksi ataupun distribusi yang berbeda namun berurutan atau keduanya. Kemudian yang terakhir di sini ada campuran. Campuran ini merupakan gabungan perusahaan dengan produk atau fungsi layanan yang tidak terkait dan beragam ataupun keduanya. Kemudian selanjutnya ada alasan untuk kombinasi bisnis. Yang pertama keunggulan biaya, yang kedua resiko lebih rendah. Pembelian lini produk dan pasar yang sudah mapan biasanya kurang berisiko daripada mengembangkan produk dan pasar baru. Yang ketiga yaitu lebih sedikit penundaan operasional. Fasilitas pabrik yang diperoleh dalam penggabungan usaha beroperasi telah memenuhi peraturan lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya. Selanjutnya yaitu penghindaran pengambil alihan. Banyak perusahaan yang bersatu untuk menghindari akuisisi. Perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih rentan terhadap pengambil alihan perusahaan. Oleh karena itu, banyak dari mereka lebih menggunakan strategi pembelian agresif untuk mempertahankan diri dari upaya pengambil alihan oleh perusahaan lain. Kemudian yang kelima yaitu akuisisi aset tak berwujud. Penggabungan usaha menyatukan sumber daya yang berwujud dan tidak berwujud. Kemudian yang terakhir yaitu alasan lainnya, seperti perusahaan dapat memilih penggabungan usaha daripada bentuk ekspansi lainnya untuk mendapatkan keuntungan pajak. Untuk keuntungan pajak penghasilan pribadi dan pajak warisan, ataupun untuk alasan pribadi. Kemudian selanjutnya di sini ada bentuk hukum bisnis kombinasi negara. Yang pertama ada kombinasi, yang kedua ada penggabungan, dan yang terakhir ada konsolidasi. Di sini yang pertama kali adalah kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis ini adalah istilah umum yang mencakup semua bentuk penggabungan entitas bisnis yang sebelumnya terpisah. Penggabungan bisnis ini juga merupakan akuisisi ketika satu perusahaan memperoleh kendali operasional atau fasilitas produktif entitas lain dengan mengakuisisi mayoritas saham berhak suara yang beredar. Kemudian yang kedua ada penggabungan. Penggabungan ini terjadi ketika satu perusahaan mengambil alih semua operasi entitas bisnis lain dan entitas itu dibubarkan. Kemudian yang terakhir ada konsolidasi. Konsolidasi ini terjadi ketika perusahaan baru dibentuk untuk mengambil alih aset dan operasi dari dua atau lebih entitas bisnis yang terpisah dan membubarkan entitas yang sebelumnya terpisah. Konsep akuntansi kombinasi bisnis negara. Prinsip akuntansi yang berlaku atau GAAP mendefinisikan konsep akuntansi kombinasi bisnis sebagai yang pertama, transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh kendali atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang terkadang disebut sebagai penggabungan usaha yang sebenarnya atau penggabungan usaha yang secara juga merupakan kombinasi bisnis. Konsep akuntansi adalah perusahaan melibatkan pendirian entitas hukum dan independensi perusahaan yang didirikan sebelum keberadaannya. Namun ini tidak berlaku untuk entitas bisnis ketika operasinya didasarkan pada tim manajemen. Selanjutnya yaitu latar belakang singkat akuntansi untuk penggabungan usaha. Akuntansi untuk penggabungan usaha adalah topik terpenting dalam teori dan praktik akuntansi. Penggabungan usaha melibatkan transaksi keuangan dalam jumlah yang besar, kerajaan bisnis, kisah sukses dan kekayaan pribadi, kejeniusan eksekutif dan kegagalan manajemen. Hal ini rumit dan kontroversial yang dimulai diterima secara umum pada tahun 1950. Akuntansi bagi negara kombinasi sebagai akuisisi. GAAP mengharuskan semua kombinasi bisnis yang dimulai setelah 15 Desember 2008 dicatat sebagai akuisisi
ASC 810 strip 10 atau metode akuisisi mengikuti GAAP yang sama untuk mencatat penggabungan usaha sebagaimana yang kami ikuti dalam mencatat pembelian aset lain dan timbulnya kewajiban. Kami mencatat penggabungan usaha menggunakan prinsip nilai wajar. Pencatatan nilai wajar untuk akuisisi. Langkah pertama dalam pencatatan akuisisi adalah menentukan nilai wajar dari semua aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasikan, yang diperoleh, dan kewajiban yang diasumsikan dalam kombinasi tersebut. GAAP memberikan panduan tentang penentuan nilai wajar. Ada tingkat keandalan untuk estimasi nilai wajar, yaitu tingkat 1, 2, dan 3. Tingkat 1 adalah nilai wajar berdasarkan harga pasar yang ditetapkan. Tingkat 2 menggunakan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diestimasikan, didiskontokan berdasarkan ukuran yang dapat diamati seperti suku bunga acuan. Tingkat 3 mencakup estimasi yang diperoleh secara internal lainnya. Setelah itu ada kontigen pertimbangan dalam sebuah perolehan. Penggabungan usaha dapat menyediakan pembayaran tambahan kepada pemegang saham lama dari perusahaan yang diakuisisi bergantung pada peristiwa atau transaksi di masa mendatang. Imbalan bersyarat dapat mencakup distribusi uang tunai atau aset lain atau penerbitan surat utang atau ekuitas. Dalam praktiknya, hal ini mengharuskan pihak pengakuisisi untuk memperkirakan jumlah imbalan yang akan menjadi tanggung jawabnya ketika kontingensi diselesaikan di masa mendatang. Imbalan bersyarat dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas atau sebagai kewajiban. Perlakuan akuntansi atas perubahan selanjutnya dalam nilai wajar dari imbalan bersyarat bergantung pada apakah imbalan bersyarat tersebut diklasifikasikan sebagai ekuitas atau sebagai kewajiban. Jika imbalan bersyarat tersebut dalam bentuk ekuitas, pihak pengakuisisi mengukur ulang nilai wajar dari imbalan bersyarat tersebut pada setiap tanggal pelaporan hingga imbalan bersyarat tersebut diselesaikan. Ketika imbalan bersyarat tersebut diselesaikan, perubahan nilai wajar tercermin dalam akun ekuitas. Jika imbalan bersyarat tersebut pada setiap tanggal pelaporan hingga imbalan bersyarat tersebut diselesaikan, perubahan dalam nilai wajar dari imbalan bersyarat tersebut dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba dan kewajiban tersebut juga disesuaikan. Selanjutnya ada cost dan perbandingan nilai wajar. Setelah menerapkan nilai wajar untuk semua aset teridentifikasi yang diperoleh dan kewajiban yang diasumsikan, kami membandingkan biaya investasi dengan total nilai wajar aset teridentifikasi dikurangi kewajiban. Jika biaya investasi melebihi nilai wajar bersih, pertama-tama kami menetapkan kelebihan ke aset bersih teridentifikasi sesuai dengan nilai wajarnya, dan kemudian menetapkan sisa kelebihannya ke niat baik. Dalam beberapa kombinasi bisnis, total nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi yang diperoleh atas kewajiban yang diasumsikan dapat melebihi biaya perusahaan yang diakuisisi. Keuntungan dari penggabungan tersebut, pembelian murah, diakui sebagai keuntungan biasa oleh pihak pengakuisisi. Selanjutnya ada kontroversi goodwill. JAP dengan kode ASC 350/20 mendefinisikan niat baik sebagai kelebihan biaya investasi atas nilai wajar aset bersih yang diterima. Secara teoritis, ini adalah ukuran nilai sekarang dari laba berlebih masa depan yang diproyeksikan perusahaan gabungan atas laba normal dari bisnis serupa. Memperkirakannya membutuhkan spekulasi yang cukup besar. Oleh karena itu, jumlah yang kita kapitalisasi sebagai niat baik adalah bagian dari harga pembelian yang tersisa setelah semua aset dan kewajiban berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi lainnya telah dinilai pada nilai wajar. Kesalahan dalam penilaian aset lain akan mempengaruhi jumlah yang dikapitalisasi sebagai niat baik berdasarkan JAP saat ini. Goodwill tidak diamortisasi. Ada juga kontroversi pajak penghasilan yang berkaitan dengan goodwill. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mengurangi amortisasi goodwill untuk tujuan pajak selama periode 15 tahun. Selanjutnya, JAP saat ini untuk goodwill dan aset tak berwujud lainnya. JAP saat ini dengan kode ASC 350/20 telah mengubah secara signifikan cara perusahaan memperlakukan goodwill dan aset tak berwujud sejak tahun 2001, di mana goodwill tidak lagi diamortisasi melainkan dinilai secara berkala untuk penurunan nilai. Perusahaan harus menilai goodwill minimal setahun sekali dan mencatat kerugian jika nilai tercatatnya lebih tinggi dari nilai wajarnya. Sementara
Untuk aset tak berwujud lainnya yang memiliki masa manfaat tak terbatas juga mengikuti perlakuan yang sama. JAAP juga memperkenalkan konsep unit pelaporan, di mana goodwill dan aset tak berwujud diperlakukan sebagai aset dari unit bisnis yang di informasi keuangannya tersedia dan ditinjau secara berkala oleh manajemen. Untuk aset tak berwujud yang diperoleh di luar penggabungan usaha, perusahaan melaporkannya berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengalokasikan biaya aset ke aset individual berdasarkan nilai wajar relatifnya. Lalu selanjutnya di sini ada persyaratan pengungkapan. Di sini itu ada beberapa poin. Poin pertama di sini ada informasi umum mengenai penggabungan usaha. Lalu yang kedua ini informasi tentang niat baik atau keuntungan. Yang ketiga itu sifat atau ketentuan dan nilai wajar atas imbalan yang ditransfer dalam kombinasi bisnis. Lalu yang keempat di sini ada rincian tentang aspek spesifik yang diperoleh. Yang kelima, pengurangan dan penyisihan penilaian aset pajak tangguhan. Dan yang terakhir di sini ada informasi mengenai transaksi dengan pihak. Lalu untuk aset tak berwujud yang diperoleh baik secara individual maupun sebagai dari kelompok aset, baik dari dalam akuisisi aset maupun kombinasi bisnis. Seluruh informasi berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada periode akuisisi. A, yaitu untuk aset tak berwujud yang dikenakan amortisasi semua hal berikut ini. Jadi ada beberapa poin, ada 3 poin. Poin pertama di sini ada jumlah total yang ditetapkan dan jumlah yang ditetapkan pada setiap kelas aset tak berwujud utama. Lalu yang kedua ada jumlah nilai sisa yang signifikan secara total dan berdasarkan kelas aset tak berwujud utama. Dan yang ketiga ada periode amortisasi rata-rata tertimbang secara total dan berdasarkan kelas aset tak berwujud utama. Lalu yang B untuk aset tak berwujud dan tidak dikenakan amortisasi, jumlah total yang ditetapkan dan jumlah yang ditetapkan pada setiap kelas aset tak berwujud utama. Yang C, jumlah aset penelitian dan pengembangan yang diperoleh dalam transaksi selain kombinasi bisnis. Dan yang D ini perpanjangan periode rata-rata tertimbang sebelum pembaruan atau perpanjangan berikutnya, baik eksplisit maupun implisit, berdasarkan kelas aset tak berwujud utama. Informasi berikut ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan untuk setiap periode di mana laporan posisi keuangan disajikan. Nah, untuk aset tak berwujud yang dikenakan amortisasi, ini ada 3 poin, yaitu jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi secara total dan berdasarkan kelas aset tak berwujud utama. Lalu yang kedua di sini ada total biaya amortisasi untuk periode tersebut. Dan yang ketiga di sini ada perkiraan total biaya amortisasi untuk masing-masing 5 tahun fiskal berikutnya. Dan yang B untuk aset tak berwujud yang tidak dikenakan amortisasi, jumlah tercatat total dan jumlah tercatat untuk setiap kelas aset tak berwujud utama. Yang C kebijakan akuntansi entitas atas perlakuan biaya yang dikeluarkan untuk memperbarui atau memperpanjang jangka waktu aset tak berwujud yang diakui. Dan yang terakhir di sini ada untuk aset tak berwujud yang telah diperbarui atau diperpanjang pada periode saat laporan posisi keuangan disajikan. Kedua hal berikut ini itu wajib. Yang pertama bagi entitas yang mengkapitalisasi biaya pembaruan atau perluasan dan periode rata-rata tertimbang sebelum pembaruan atau perpanjangan berikutnya. Materi terakhir di sini ada area penting yang dicakup oleh SOX. Yang pertama di sini membentuk badan pengawas akuntansi perusahaan publik, lalu untuk memerlukan independensi yang lebih besar, memerlukan independensi dan tanggung jawab pengawasan, memerlukan sertifikasi manajemen, memerlukan tinjauan dan pengesahan auditor independen, dan meningkatkan pengungkapan tentang pengaturan di luar neraca dan kewajiban kontraktual. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.